Sifat dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi atau organization change merupakan modifikasi pada beberapa bagian organisasi, jadwal pekerjaan, dasar untuk departementalisasi, rentang manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, orang-orang di dalam organisasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Dorongan untuk berubah. Yang pertama ada dorongan eksternal. 1. Lingkungan umum, dimensi politik, dimensi teknologi, dimensi ekonomi, dan dimensi sosiokultural. Dimensi politik misalnya hukum baru, keputusan pengadilan, dan peraturan baru. Dimensi teknologi misalnya penemuan teknik produksi baru yang lebih efisien. Dimensi ekonomi misalnya inflasi, biaya hidup, dan pasokan uang. Dimensi sosiokultural misalnya perefleksian nilai masyarakat. 2. Lingkungan tugas. Pesaing, konsumen, pemasok, dan pembuat aturan. Pesaing mempengaruhi suatu organisasi melalui struktur harga dan jalur produk. Konsumen menentukan produk apa yang dapat dijual pada harga berapa, sehingga organisasi harus menaruh perhatian pada selera dan preferensi konsumen. Pemasok meningkatkan atau menurunkan harga atau mengubah jalur produk. Pembuat aturan dapat memiliki efek yang dramatis atau organisasi. Misalnya, serikat kerja dapat memaksakan perubahan ketika mereka merundingkan upah yang lebih tinggi atau ketika anggota mereka melakukan pemogokan. Dorongan internal. Perubahan yang disebabkan karena manajemen puncak melakukan revisi strategi organisasi. Dorongan internal juga dapat terjadi karena adanya refleksi oleh dorongan eksternal. Dengan bergesernya nilai sosiokultural, misalnya, sikap pekerja terhadap pekerjaan mereka mungkin bergeser. Meskipun kekuatan yang memengaruhi berasal dari lingkungan eksternal, organisasi harus merespon secara langsung kepada tekanan intern yang dihasilkan. Perubahan terencana versus perubahan reaktif. Perubahan terencana atau planned change adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Perubahan reaktif atau reactive change adalah suatu respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Karena perubahan reaktif mungkin dilakukan secara cepat, potensi untuk terjadinya perubahan yang disusun dan dilaksanakan dengan buruk meningkat. Perubahan terencana hampir selalu lebih disukai daripada perubahan reaktif. Langkah-langkah dalam proses perubahan. Model Lewin, unfreezing, maksudnya individu yang terpengaruh oleh perubahan yang mengganggu harus diberi penjelasan agar memahami mengapa perubahan diperlukan. Kemudian, perubahan itu diimplementasikan. Terakhir, freezing adalah menekankan dan mendukung perubahan sehingga ia menjadi bagian dari sistem. Pendekatan yang komprehensif terhadap perubahan. 1. Mengenali kebutuhan akan perubahan. 2. Manajer harus menetapkan tujuan perusahaan. 3. Manajer harus mendiagnosis apa yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan. 4. Memilih suatu teknik perubahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Memahami penolakan akan perubahan. Yang pertama, partisipasi. Karyawan yang berpartisipasi dalam perencanaan dan berpartisipasi dalam menerapkan suatu perubahan lebih dapat memahami alasan dari perubahan. Ketidakpastian dapat dikurangi dan kepentingan pribadi dan hubungan sosial lebih tidak terancam. Yang kedua, pendidikan dan komunikasi. Mendidik karyawan mengenai kebutuhan akan perubahan dan hasil yang diharapkan dari suatu perubahan yang tertunda seharusnya mengurangi penolakan mereka. Jika terdapat komunikasi terbuka, harus dipertahankan selama proses perubahan. Yang selanjutnya, fasilitasi. Prosedur fasilitasi yang dapat dilakukan misalnya hanya membuat perubahan yang diperlukan, mengumumkan perubahan tersebut dengan baik di muka,
dan memberikan waktu bagi orang untuk melakukan penyesuaian terhadap cara baru dalam melakukan berbagai hal sehingga dapat membantu mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang terakhir, analisis bidang kekuatan. Manajer mulai dengan mengumpulkan setiap rangkaian kekuatan dan kemudian berusaha untuk mempengaruhi keseimbangan sehingga kekuatan yang memfasilitasi perubahan lebih besar daripada kekuatan yang menolak perubahan. Bidang-bidang perubahan organisasi. 1. Mengubah struktur dan rancangan. Organisasi mungkin mengubah rancangan pekerjaannya atau dasar departementalisasinya. Organisasi juga mungkin mengubah hubungan pelaporan atau distribusi wewenang serta mengubah suatu bagian dari sistem manajemen sumber daya manusianya. 2. Mengubah teknologi dan operasi. Suatu perubahan dalam proses pekerjaan mungkin perlu jika peralatan baru diperkenalkan atau produk baru dibuat. Dalam industri manufaktur, penyebab utama perubahan proses pekerjaan adalah untuk mengakomodasi perubahan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu produk jadi. 3. Mengubah orang. Suatu organisasi mungkin memutuskan untuk mengubah tingkat keahlian tenaga kerjanya. Perubahan ini mungkin disebabkan karena perubahan teknologi atau keinginan untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja. Oleh karena itu, program pelatihan dan kriteria rekrutmen baru mungkin diperlukan. Organisasi juga mungkin memutuskan untuk meningkatkan tingkat kinerja pekerjanya. Dalam hal ini, suatu sistem insentif yang baru atau pelatihan yang didasarkan pada kinerja mungkin diperlukan. Persepsi dan ekspektasi juga merupakan suatu fokus umum perubahan organisasi. Di banyak organisasi saat ini, manajer berusaha untuk menghilangkan hubungan permusuhan dengan pekerja mereka dan mengadopsi suatu hubungan yang lebih kolaboratif. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.